Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan ngebahas fenomena manusia kolong jembatan. Pasti udah nggak asing banget dong sama yang namanya manusia atau masyarakat yang tinggal di kolong jembatan. Kolong jembatan menjadi pilihan menarik untuk masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu untuk menyewa kontrakan atau menyewa kos-kosan. Masyarakat miskin memilih kolong jembatan atau kolong jalan sebagai tempat tinggal mereka karena ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dari makanan, pakaian, hingga rumah sebagai tempat tinggal mereka. Fungsi kolong jembatan atau jalan sebagai tempat tinggal sangat bertolak belakang dengan salah satu peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 221 tahun 2009 yang berisi tentang pelaksanaan ketertiban umum. Perlu diingat, fenomena sosial ini bukan hanya terjadi di daerah Jakarta saja, tapi banyak di daerah kota-kota besar lainnya. Banyak sekali masyarakat miskin yang tinggal di kolong jembatan atau kolong jalan. Fenomena kemiskinan di Indonesia bukanlah hal yang tabu. Penambahan jumlah angka kemiskinan periode Maret 2022 sebesar 4,69% menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Angka ini meningkat dibanding periode September 2021. Penambahan angka kemiskinan ini diantaranya karena penurunan daya beli masyarakat yang masih terdampak akibat pandemi COVID-19 lalu, dan kenaikan harga barang dan jasa yang secara tiba-tiba. Kita menyoroti salah satu di daerah Jakarta, terdapat permukiman di bawah tol Jembatan Angke, Tambora, tepatnya di Jakarta Barat. Permukiman ini bahkan sudah dialiri listrik. Gak heran juga permukiman ini ada warung. Permukiman ini juga terdapat sekolah yang diisi relawan sebagai pengajar dan anak-anak yang tinggal di sana sebagai murid. Sekolah Pondok Domba Kolong. Meskipun berada di tempat dengan lokasi yang kurang baik, hal positif seperti keberadaan sekolah ini patut diapresiasi. Karena tujuan mencerdaskan kehidupan, tidak mengenal tempat, tidak mengenal kondisi. Ini baru satu wilayah di daerah Jakarta. Ya, bisa dibayangkan wilayah-wilayah lainnya di kota-kota besar lainnya. Beberapa solusi dilakukan oleh beberapa pejabat daerah di daerah-daerahnya masing-masing. Di antaranya, satu, di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Ibu Risma menindak langsung di jalan yang bertepat belakang dengan kantor Kemensos di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Fenomena sosial ini karena terdapat beberapa keluarga yang tergusur oleh penduduk asli dan kontrakan yang tidak terbiayai. Solusi yang ditawarkan oleh Ibu Risma adalah para keluarga didata. Dari anak kecil hingga orang dewasa, bapak dan ibu didata oleh Bu Risma. Kemudian mereka akan mendapatkan tempat tinggal sementara di Balai Rehabilitasi Sosial milik Kemensos, sementara menunggu rusunawa yang akan mereka tempat tinggali ini selesai dibangun. Ketika para keluarga di Balai Rehabilitasi Sosial ini mendapatkan tempat tinggal sementara, mereka akan mendapatkan juga pelatihan, keterampilan, serta belajar kewirausahaan agar sekiranya setelah mereka keluar dari tempat tinggal sementara di Balai Rehabilitasi Sosial ini, mereka akan bisa mempunyai pekerjaan yang lebih baik. Lalu yang kedua ada warga kolong jembatan Antasari, Kota Banjarmasin. Ditawarkan 3 solusi yang bisa ditawarkan oleh Dinas Sosial. 3 solusi alternatif ini diantaranya, 1, menghuni rumah susun terdekat di kawasan Kelayan atau menjadi penghuni sementara
di rumah singgah Baiman yang dikelola Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Atau para penghuni kolong jembatan Antasari ini bisa mencari rumah sendiri dan Satpol PP Banjarmasin siap diterjunkan untuk membantu mengangkut barang-barang mereka ke rumah yang dituju. Tetapi tetap saja mereka tidak ingin lokasi rumah tinggalnya itu jauh dengan tempat kerjanya mereka. Lalu yang ketiga, kita geser ke kota Surabaya. Sebanyak 162 kepala keluarga di kolong tol dan kampung 1001 Malam Dupak dipindah ke Rusunawa. Warga yang ber-KTP Surabaya atau non-KTP Surabaya kemudian dipindahkan ke rusun yang dikelola Pemprov. Selain itu, mereka dipindahkan, diberi pelatihan dan pekerjaan dari menjahit, pertukangan, hingga paving. Banyak sekali hal-hal yang ditawarkan oleh pemerintah untuk warganya. Kebijakan setiap daerah itu berbeda-beda. Pemerintah daerah seringkali kerjasama dengan Satpol PP atau lembaga yang terkait untuk menertibkan wilayah-wilayah kolong jalan atau kolong jembatan yang dijadikan tempat tinggal, karena dapat mempengaruhi tata ruang kota, mempengaruhi kebersihan kota, mempengaruhi estetika, dan mempengaruhi kesehatan bagi mereka yang tinggal di sana. Jadi, itulah pembahasan kita tentang fenomena manusia kolong jembatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.